Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan 3 penumpang mobil travel di ruas tol Cisumdawu kilometer 189 menuju Cirebon, Jawa Barat. Kuat dugaan bahwa sopir mobil travel mengantuk saat hendak menyalip kendaraan di depannya. Personel Laka Lantas Polres Sumedang serta PJR Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan kilometer 189 Tol Cisumdawu. Dari hasil olah TKP terungkap tidak ditemukan bekas pengereman di aspal. Sehingga kuat dugaan bahwa pengemudi mobil travel kehilangan kesadaran sesaat sebelum menabrak mobil box di depannya. Diduga pengemudi travel mengantuk sehingga tidak bisa mengontrol laju kendaraannya. Kecelakaan di ruas tol Cisumdawu kilometer 189 arah Bandung menuju Cirebon mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Korban luka sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusuma, Sumedang. Berdasarkan data yang dihimpun, akibat kecelakaan 3 orang meninggal dunia, 1 orang luka berat dan 3 orang lainnya mengalami luka ringan. Menurut Kapolres Sumedang, AKBP Joko Dwi, ke-7 korban saat ini sudah dievakuasi ke RSUD Umar Wirahadikusuma Sumedang. Diduga pengemudi travel mengantuk sehingga tidak bisa mengontrol laju kendaraannya. Ya, kecelakaan maut melibatkan sebuah mobil travel yang menabrak bagian belakang truk terjadi di kilometer 189, tepatnya di ruas tol Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan atau Cisumdawu, Jawa Barat. Akibatnya 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 4 lainnya terluka. Oh iya, aduh. Dari rekaman video amatir warga, puing-puing dari kendaraan yang terlibat kecelakaan berserakan di Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa siang. Kecelakaan maut ini melibatkan sebuah kendaraan travel bernomor polisi D7838AV yang menabrak belakang mobil box bernomor polisi B9652TEZ yang sama-sama melaju dari arah Bandung menuju Cirebon. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono menyebutkan mobil travel yang terlibat kecelakaan mengangkut 7 orang penumpang. 3 orang korban meninggal dunia dan telah dibawa ke RSUD Umar Wirahadikusuma beserta korban luka-luka. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir mobil travel mengantuk saat hendak mendahului mobil box. Dugaan sementara, tidak ada upaya pengereman di jalan, kemungkinan pengemudinya mengantuk. Itu nabrak truk yang lagi maju atau lagi? Jalan, dua-duanya sama jalan, dua-duanya sama berjalan. Kemudian kemungkinan truk travel ini dia ingin menyalip dengan kecepatan tinggi, namun kesadarannya kurang sehingga menabrak. Karena memang impact-nya cukup dalam ya, jadi memang kencang, tidak ada upaya sedikit pun pengereman. Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk sopir mobil box, bangkai kendaraan dievakuasi ke kantor PJR di Gerbang Tol Sumedang Kota. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Aktor Jonathan Frizzy diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta. Publik figur yang disapa akrab Ijong ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan obat keras yang ditemukan dalam rokok elektrik. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap artis tampan Jonathan Frizzy terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidate. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS, serta seorang wanita berinisial ER.
Jonathan Fritzy sendiri statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit. Ijong sendiri diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate. Penyelidikan lanjutan berujung pada penangkapan terhadap ketiga tersangka. Polda Metro Jaya mengungkap lebih dari 1.500 kasus tindak pidana narkoba dengan tersangka lebih dari 2.000 orang dan total barang bukti senilai 48 miliar rupiah. Selain melakukan pengungkapan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Jajaran juga memusnahkan barang bukti 315,7 kg narkotika yang terdiri dari berbagai jenis. Barang haram ini merupakan hasil sitaan atas pengungkapan kasus selama periode Februari hingga April 2025. Rekan-rekan sekalian, pada kurun waktu Februari-April 2025, kita telah berhasil mengungkap 1.566 kasus tindak pidana narkoba dengan tersangka berjumlah 2.038. Polisi merilis tes DNA dan uji lab barang bukti terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter PPDS terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari hasil tes DNA dan lab, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal. Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Bidang Kedokteran Polda Jabar mengumumkan hasil tes DNA dan uji lab barang bukti yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Dari hasil tes DNA dan uji sampel yang diberikan ke Puslap 4 Mabes Polri, dapat dibuktikan secara ilmiah atau scientific crime investigation, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal pelecehan dan kekerasan seksual terhadap ketiga korban yang merupakan keluarga dan pasien di RSHS Bandung. Ditemukan profil DNA tersangka pada swab kondom yang diberikan pada kita. Yang kedua, tidak ada DNA individu laki-laki pada swab vagina korban. Yang ketiga, ditemukan profil rambut pubis di TKP sebagai profil DNA daripada tersangka. Demikian yang perlu saya sampaikan sekali lagi, hasil ini dilakukan oleh Lab DNA Pusdokes Polri yang sejujur-jujurnya guna proses penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya tersangka Priguna Anugrah dilaporkan atas tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 3 orang keluarga pasien. Hingga kini tersangka masih menjalani tes psikologi dari tim Bitdokes Polda Jabar. Dirinya pun dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.